Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zalma Eka Febiola dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya. Undang-undang ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penuntut. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran perawat yang utama dan paling banyak disorot dan diketahui oleh masyarakat adalah sebagai pelaku atau pemberi asuhan keperawatan. Perawat dapat memberi pelayanan keperawatan secara langsung dan tidak langsung kepada klien, menggunakan pendekatan proses keperawatan meliputi melakukan pengajian dalam upaya mengumpulkan data dan informasi yang benar, menegakkan diagnosa keperawatan berdasarkan hasil analisis data, merencanakan intervensi keperawatan sebagai upaya mengatasi masalah yang muncul dan membuat langkah atau cara pencegahan masalah, melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana yang ada, dan melakukan evaluasi berdasarkan respon klien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab perawat menurut undang-undang. Hak perawat menurut undang-undang. Dalam asuhan keperawatan yang merupakan salah satu dari praktik keperawatan, tentunya seorang perawat memiliki hak tuntutan profesi dengan apa yang semestinya didapatkan dari pengembangan tugas secara maksimal, memperoleh perlindungan hukum dan profesi sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur, merupakan salah satu hak perawat. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi otonomi profesi. Tanggung jawab dan kewajiban perawat menurut undang-undang. Dalam melakukan pelayanan terhadap pasien, maka perawat harus sesuai dengan peran dan kompetensinya. Di luar peran dan kompetensinya bukan menjadi tanggung jawab perawat. Ketentuan hukum diperlukan dalam melakukan tanggung jawab. Hal ini dimaksudkan pelayanan keperawatan diberikan sesuai dengan standar keperawatan. Tanggung jawab perawat ditunjukkan dengan cara siap menerima hukuman secara hukum jika perawat terbukti bersalah ataupun melanggar hukum. Tanggung jawab perawat dalam pelayanan kesehatan dapat dibagi menjadi 3, yaitu tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, dan tanggung jawab administratif. Pengertian hukum kesehatan dan keperawatan. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan. Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan, baik perorangan dan lapisan masyarakat, maupun dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasinya, sarana, standar, pelayanan medik, dan lain-lain. Hukum keperawatan. Hukum keperawatan adalah bagian hukum kesehatan yang menyangkut pelayanan keperawatan. Hukum keperawatan merupakan bidang pengetahuan tentang peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur pelayanan keperawatan pada masyarakat. Pengaturan hukum keperawatan dan kesehatan. Tujuan hukum pada intinya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, peningkatan serta kesadaran
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Alasan pentingnya perawat harus tahu tentang hukum yang mengatur praktiknya. 1. Untuk memberikan kepastian bahwa keputusan dan tindakan perawat yang dilakukan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum. 2. Untuk melindungi perawat dari liabilitas atau pertanggungjawaban. Fungsi hukum bagi keperawatan. 1. Untuk memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan yang sesuai dengan hukum. 2. Membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi lain. 3. Membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri. 4. Membantu dalam mempertahankan standar praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas di bawah hukum. Pengertian malpraktik dan kelalaian dalam praktik keperawatan. Kelalaian adalah sikap individu dalam melakukan sesuatu yang sebenarnya dapat dia lakukan atau melakukan sesuatu yang dihindari orang lain. Menurut Hanafiyah dan Amir, mengatakan bahwa kelalaian adalah sikap yang kurang hati-hati, yaitu melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukan dengan wajar, atau sebaliknya, melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian bukanlah pelanggaran hukum atau kejahatan apabila kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain, dan orang itu dapat menerimanya. Bentuk-bentuk dari kelalaian yaitu malveillance, misveillance, non-veillance. Malpraktik. Malpraktik merupakan batasan yang spesifik dari kelalaian, yang ditunjukkan pada seseorang yang telah terlatih atau terpendidikan, yang menunjukkan kinerjanya sesuai bidang tugas atau pekerjaannya. Jadi, malpraktik lebih spesifik dan terkait dengan status profesional seseorang, misalnya perawat, dokter, atau penasihat hukum. Menurut Faisal 1995, malpraktik terdiri dari 4 unsur, yaitu harus diterapkan untuk membuktikan bahwa malpraktik telah terjadi, yaitu 1. Kewajiban. 2. Tidak melaksanakan kewajiban. 3. Cedera. 4. Sebab akibat. Ada 3 area yang memungkinkan perawat beresiko melakukan kesalahan, yaitu kesalahan pengajian keperawatan, kesalahan perencanaan keperawatan, kesalahan tindakan intervensi keperawatan. Faktor yang mempengaruhi kelalaian dan malpraktik. Kekurangan kehati-hatian, kesengajaan yang tidak dikehendaki, ceroboh, kurangnya pengetahuan dan pengalaman, tidak menjalankan standar prosedur operasional atau SPO, kondisi fisik yang capek atau kelelahan, kurang cermat atau tidak teliti pada penanganan gawat darurat, kurang memahami ilmu bidang kesehatan yang semakin berkembang. Perawat sebagai advokat klien, perawat sebagai advokat. Memberikan informasi kepada pasien. Menjadikan moderator melindungi pasien, memberikan saran kepada pasien tentang pengobatan dan proses kesembuhan, membantu penghubungan pasien dengan bantuan keuangan, mengembangkan kesadaran akan sumber daya masyarakat seperti transportasi, bantuan keuangan, dan jaringan dukungan. Tanggung jawab dan tanggung gugat dalam praktek keperawatan profesional. Hubungan antara perawat dan pasien dapat menimbulkan aspek hukum perdata, administrasi, maupun pidana. Dalam hukum perdata, dapat menimbulkan gugatan perdata. Tanggung gugat perdata dapat terjadi karena melanggar aturan hukum, tidak terpenuhinya prestasi dan kealpaan, ataupun kecerobohan sehingga berdampak pada kematian atau kecelakaan tubuh. Tanggung jawab perawat berarti keadaan yang dapat dipercaya dan terpercaya. Sebutan ini menunjukkan bahwa perawat profesional menampilkan kinerja secara hati-hati, teliti, dan kegiatan perawat dilaporkan secara jujur.
Hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.